Gue baru delok potensi gelar budaya ya wingi gue sampai ongi ya. Jebule ongi tumpuk blek Rame. wah we stadi hiburan Kok pasar malam ya? wong desa kayak kayak pasar malam kayak Tapi pure stand gitu. ya ora no Nah, hiburannya juga. ono kaya pasar malam ya barang ya stand gelar potensi ini dewe stand dodolan model dewe no dua konsep stand halo budaya Saya mau perbandingan, saya orang balik baik ini. Nah, rasa dibandingkan tahan. Kita cerita masalah kultur dan budaya, bahwa budaya di tempat kami itu kan bertani. Kita sebenarnya di desa itu cuma bisa menceritakan 3 kerangka pikir saya. Realistis, dialektik, ekonomi kerakyatan. Kita berpikirnya realistis. Kalau desa, ya sudah kita nanam aja, kita berkebun aja, nggak usah neko-neko, udah bertani selesai. Lalu dialektik, di desa itu memahami orang suka, tidak suka, senang, tidak senang, ya itu desa. Kita pahami semua itu, sehingga akan tercapai namanya ekonomi kerakyatan. Dari 2019 sampai sekarang ini memang kita lalui dengan banyaknya dialektik di desa. Tapi selama kita bisa memegang teguh itu, akan tercapai namanya ekonomi kerakyatan. Nah, untuk kultur atau budaya, dari saya ceritakan waktu itu ada namanya kultur stelsel atau tanam paksa. Kenapa tanamannya jadi seperti ini? Saya bertanya sama senior-senior, kenapa deh kok seperti ini? Yo, zaman dulu kan terus ada namanya babatan kopi. Apalagi itu babatan kopi. Jadi antara kolonial Belanda dan penduduk pribumi waktu itu ada pembagian yang tidak rata. Itu diceritakan oleh orang-orang sepuh yang tempat kami. Lalu ono jenis babatan kopi yang diprakarsai oleh Demang Kunting. Lurah sini, babat di sini, lurah sini, babat di sini. Oh, jadi habis. Apalagi deh, yang membuat ini habis apa? Ya anti kolonial, anti punya kolonial, anti kolonial. Wah, seru sekali. Terus ya deh, kami melakukan penelitian atau wawancara ringan itu selalu berjalan dan kami tulis. Selalu kami tulis apa yang kami dapat, kami tulis sampai sekarang. Bahkan sampai dengan sistemnya bagaimana kita bisa berjalan, kami tulis semua. Kami buat kerangka pikirnya, kami buat manajemennya. Kalau saya sebut adalah kopi itu tools. piye tawanmu Aman mau sing tertarik kiri sih udah lumayan oke. Nah, terus yo rada suwe sih mau mulai karo rampungnya. Wis men rampungnya saya apa boleh. Lalu materine bedine kok gampang. Isine BPD ini malah nunggu bar jam 12 apa kok men rada ono break kayak 15 menitan. Terus jam 12 menit sithik mulai jam 09.00 ta mau sama bener sithik. Sama Sithik. seperempatan. sebagule tekanan ora Berapa sudah anu verif, selekas sudah verif. Rasa di bioges daftar, wong tahun wingi sempet nganggo fasilitasi, tapi ketika mau meh login malah anu ora terdaftar. oh Identitas ro nomornya. Mbah mungkin karena beliau ganti nomor atau apa. Terus akhirnya tak kok dia Mas Panca. lah kok iso nah identitasnya kan kudune wis anu to Makanya wis gabung to ini iso di reset dicek ro Mas Panca mau terus dibuka kan. Wis aman. iki mau sampai jam 1 Mau jam 1 muncul sithik lah. wingi sampai jam 2 Ini mas jam loro. Well. Balik kali rusnya ngancok iki. Ning ngarep tek-tek lho cah-cah wis do turu wis nopo kok. Lagi teng mapan-mapan 15 menitan lah iki. tumben mereka ora buka-buku well praktek sampai jam 10 lagi Ukurasine sing suwe sih di kelompok-kelompok tetep nganu. tetap suwe Tetep suwe. Biyen wis dikloke telu to. Telung apa sing ngurasi ki telu terus per maju ki telung wong langsung. Sama aja ramuke yo wis jam 11 muncul. Terus sing ngisi mas-me kan nek kon cerita kan betah ya. Terus jam suwe terus pas rampung-rampungan terus dikon praktek karo Mas. Yo wis. Ayo nganu ra ono sing mengeluhkan apa. iya sebel
Gua tenan gua sego saiki yo. Wanje, Pak. Set bakule. Kalau saya sebut adalah kopi itu tools, alat untuk mengukur semuanya. Mengukur apa? Perekonomian, budaya, penyerapan tenaga kerja, mengurangi angka kemiskinan. Toolsnya harus ada, variabelnya harus ada. Kalau di kampung tidak ada variabel, semua tanaman ada, nggak ada untuk mengukur. Gimana cara jenengan nyadarin atau biar mereka mau dukung gerakan ini? Oh, kita harus setiap hari, kita nggak boleh pendampingan itu berhenti. Jadi kalau pendampingan, pemerintah sudah banyak memberikan, banyak sekali. Tapi setelah diberikan kita harus dampingi. Nah, tugas kami lah anak-anak muda ini sebenarnya mendampingi. Jadi setelah ada pelatihan didampingi, pelatihan apa lagi didampingi. Oh ini ada pelatihan CSE, apa itu CSE? Dampingi lagi. Oh pelatihan pertanian, ada namanya sistem untuk tanaman kopi. Pertaniannya bagaimana petani membuat bibit, pestisida dan sebagainya. Dampingi lagi. Ini kita door to door. Dan lebih efektif kami membuat sistem angkringan ini adalah ajang komunikasi ringan. Saya lebih senang ketika saya di rumah, terus saya mengajak orang, 2 atau 3 orang sambil ngopi, lalu saya telepon teman-teman kalau misalkan ada teman di kabupaten yang bisa bercerita atau akademisi, apalagi akademisi saya sangat senang kalau akademisi karena semua harus punya pondasi. Kita bercerita. Orang yang mendengarkan itu akan lama-kelamaan ketika sering mendengar dia pasti bisa merasakan. Tapi harus sering bisa mendengar di desa itu. Karena inilah edukasi yang harus kita lakukan. Kalau nggak seperti ini, hilang semua. Jadi harus kontinu. Ini yang kami lakukan selama ini. Kami kontinu, entah itu senang, susah dan sebagainya. Kopi ini hanya terus. Kok malah ngalih omset piro saiki? Omset berapa hari ini? Total. Hari ini 314. Berarti Tambah 584, 898.500. 890 898.500 rupiah. good. 2 hari ya. Ya, 2 hari. Apa yang paling laris? Lauknya, Pak. Lauk. Lele asap. Oh, tak beli kemarin. Ya. Enak. Wah, mau hampir sama dengan sini berarti. Lele asap juga. Cuma sini keringnya. Ini bumbuan ya. Niki mau gantos pepes kali mangut. Kalau yang Tak kemarin juga. kan lombok hijau sama bulu Bali. Enak. Masih satu Pak. Mau besok aja. Lanjut ya. Ya. Tuan rumah. Enggak. Monggo Bu. Enggak ada. Tuan rumah. Silakan. Wah, ada pare nih kayak iki. Timun pare. Es serut juga. Nambah iki produknya. Ya, nambah. Selama ini kemasannya juga nambah. Oke. Angkringan Trajumas. Ya, Ini status usaha seperti apa? Pribadi kah? Kelompok kah? Bumdes kah? waktu itu kami secara kelompok, maksudnya kelompok itu hanya berempat waktu itu. Lalu kami karena ada kelompok tani kita lebarkan menjadi pertanian. Jadi sebenarnya kalau ngomongin pertanian ya sudah, ngomong pertanian ya petani. Lalu ngomongin pengolahnya ya pengolahnya. IKM namanya, ya naik kelas dari UKM jadi IKM dan sebagainya. Sampai dengan B2B, sampai dengan ekspor sebenarnya. Nah, karena kita harus punya pondasi yang kuat, saya gandeng beberapa akademisi karena harus itu ada pengabdian masyarakat. Kami didampingi oleh UNS, dari UNJ, dari UGM. Kami didampingi, lalu usaha ini berkembang bahwa saya bilang bahwa usaha ini bukan usaha saya atau usaha Mas Indra atau usaha, tapi usaha kami. Mau diminta Bumdes untuk memajukan desa, untuk menambah PAD desa, saya persilahkan. Jadi usaha ini saat ini sudah kami tawarkan kepada badan usaha milik desa supaya dikelola nantinya. Jadi petani itu tugasnya nanti hanya bertanam lalu dikelola desa. Itu akan menambah PAD desa. Kami hanya kebayang bahwa kalau besok itu
dana desa tidak ada, lalu dana tidak ada, gimana mau hidup? Ya ini perekonomian desa yang harus kita angkat. Sekarang Ya. dari 2019 ya nanam ya sudah sekian puluh ribu 12.000 batang. 12.000 batang. Terus Tergata mulai habis. panen Belum. Mulai panen tapi belum, baru latihan ngerentili ya, kan orang desa namanya ngerentili. Buah pertama. Buah pertama. Itu Mas Endra. Ini barista yang sudah terverifikasi, wah, wes dia sertifikat barista ini. Barista. Tapi masih ilmunya kurang banyak. Apa? Merendah ya. Rendah biasa. Saya senang dengan anak muda seperti ini. Tapi kadang-kadang kita juga dialektingnya harus memahami. Anak muda itu ibaratnya kalau misalkan ini tak kasih tali, pegangan, ajak lari 120 km/jam, hilang semua. Tak turunin lagi, pegangan 60, oh 60 kecepatan, oke, tinggal 2. Nah, di desa itu memang kita harus memahami SDM. Sebenarnya saya kepingin banget ada semacam, bukan cuma pelatihan, tapi saya senang dengan sertifikasi karena mereka ada kebanggaan ketika barista, tani milenial, ya, itu mendukung sekali. Apalagi ada sekolah untuk teman-teman di desa, mengadakan sekolah apa sesuai profesi mereka. Misalkan mereka awalnya selalu bilang tidak bisa, tapi tidak bisa. Hari ini aman. Hari ini kan tanaman kopi sebelumnya kan ada ya. Total kapasitas desa Kali Pagerharjo. Oh, sorry, Pagerharjo itu sampai berapa? Proyeksi untuk kopi 1 tahun. Tahun 2020 saya bisa sediakan cherry 1 ton. 1 ton. 2020 ya, tapi 2021 turun, 2022 turun, 2023 turun. Kenapa turun? Karena cuacanya. Kita dapat 3 tahun hujan terus, artinya tanaman kopi tidak berbuah, turun drastis. Nah, semoga saja tahun 2024 kita bisa terbang lagi. Tapi pada tahun kerangka pikir saya itu, saya ngeplan itu dari 2019, 2020, nanti saya share kerangka pikir saya sampai 2029. Jadi sukses tidak berhasil atau tidak pemberdayaan masyarakat ini di tahun 2029. Ini kerangka pikir saya sudah mengatakan B2B dan ekspor. Jadi dari mulai awal kita tanam sampai dengan mengatakan kita mulai dengan pemberdayaan, lalu dengan pemetaan, dan artinya kita juga bukan wilayah. Master plan, kita buat bisnis plan lagi, berkembang terus sampai dengan 2029. 5 tahun yang akan datang saya bisa katakan kalau cuma 1 ton sampai 2 ton green bean saya dapat dari situ, dan akan terus bertambah. Catatannya minggu dicatat toh? Sudah. Sudah. Omset hari ini sampai berapa Bu? Total deh sama kemarin. 1,7 ya, Kak? Yang terakhir tadi belum sempat tak total. Oh iya. Kira-kira Tadi itu sudah sekitar 1,7 tambah ini mungkin sekitar 1,8, 1,9 Pak. Ini yang 2 kebet belum tak. akeh banget omsetnya jenengan. Iya, yang kecil-kecil dari yang harga 1.000 sampai yang harga 25.000. 1,9 juta toh? Iya. Malah laris ya. Alhamdulillah. Laku. Ini kemarin bawa berapa? Dasar. Dasternya juga Dasternya gawe dhewe po? Iya. Orang Kulan. Beliau kan penjahitnya. Oh. Batik sendiri dari Taiwan. Berarti batik aslinya sini. Batik gagal Pak, yang pewarnaannya nggak jadi. Yang itu daripada kan setiap bikin pesanan 10 kita bikinnya 12. Yang 10 kan otomatis untuk tujuan, yang 2 itu ngawekani nek gagal. Nah, jadi batik gagalnya kita bikin produk. Dibikin apa? Bikin sesuatu lah pokoknya bisa terjual gitu loh Pak. Berapa Bu? 20.000. Orang mana mah didol 20.000 padahal kainnya wes. Itu ada. Ah ya. Good. Kan udah diambil dari yang 10.000 masuk ke pesanan. Ya saling wes dari untungnya ya. Iya. Nambah-nambah. Biasa pesanan kan beresiko kayak gitu. Betul. Ya sudah, saya tak lanjut. Sami-sami.
Hari ini suplai kemana aja? Saat ini kami belum bisa, sebenarnya sudah banyak teman-teman yang mau meminang karena database-nya jelas. Tapi saya belum bisa menjanjikan teman-teman, apalagi yang dari luar negeri. Mohon maaf sekali yang saya belum bisa menjanjikan banyak, tapi untuk kalangan kita saja. Saya kepingin di Kulon Progo ini ya produknya dari Kulon Progo, kopinya dari Kulon Progo. Sementara cukupi dulu lah kebutuhan gede-gede ini. Saya kepingin begitu. Menarik tuh. Satu kemasan produk membuka 3 jenis lapangan pekerjaan. Harapan dan doa. Satu petani harusnya ada 2 pengolah. Harus ada 3 pemasar. Sebenarnya idealnya begitu. Jadi kalau ada 100 petani, bayangkan saja ada berapa penyerapan tenaga kerja. Ada berapa sebenarnya produk yang bisa terjual. Kalau hitung-hitung, ini masa hitung-hitung dan kita bareng-bareng bersama-sama, pemerintah, swasta, akademisi. Karena kalau kami sendiri tidak akan mampu, karena harus ada akademisi yang punya fondasi, punya teorinya. Ada dinas yang harus mensupport itu, ada pemerintah yang masuk ke situ. Swasta sendiri nggak mampu, tapi juga ada unsur swastanya. Nggak isos masuk ke desa? Kenapa? Nggak isos masuk? Sudah. Mandiri budaya kah ini? Iya. Sudah mandiri. 1, sekian M itu? 1,2. Itu buat ngembangin apa hari ini? Hari ini masih di wisata kebanyakan. Di wisata? Ya. Memang masuknya dari dinas wisata? Dari wisata, iya. Oke. Ke wisata. Jadi kalau sudah mengatakan wisata, saya berbicara adalah agro, edu, eko, wisata budaya. Kenapa nggak di agroneti? Ya, untuk membuat agro kita membuat tata kelolanya. Di petani itu kita harus telaten. Pertanyaanku, wisata hari ini fokusnya kemana? Fokusnya masih ke potensinya desa, dari budayanya, dari view-nya. Belum ke sini? Sudah masuk tapi belum maksimal. Belum maksimal. Nggak usah diterus, udah paham saya peta nih.